Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya Ika Novita Mulia, calon guru penggerak angkatan 10 untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bagian pertama adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan dari modul 1.4 ini, peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seyogyanya guru dapat memegang peran sebagai manajer. Untuk mencapai peran sebagai manajer, guru membutuhkan 5 hal yang harus dilalui. Yang pertama, guru mengetahui motivasi terkait perilaku manusia. Dalam hal ini, motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, poin kedua yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan pernyataan universal yang merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian menggunakan kalimat yang positif, dan yang terakhir adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berdasarkan dari hasil kesepakatan bersama antara seluruh siswa dan guru. Kemudian poin ketiga adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif dapat menguatkan motivasi intrinsik dan kontrol diri, serta guru dapat menjadi sosok untuk keteladanan siswa. Yang keempat adalah posisi kontrol restitusi. Pada posisi kontrol restitusi ini, hendaknya guru menghindari 4 posisi kontrol, yaitu menghindari untuk menjadi penghukum, menghindari untuk menjadi pembuat merasa bersalah, menghindari posisi sebagai teman, dan menghindari posisi sebagai pemantau. Lalu apa posisi kontrol guru yang dapat dilakukan? Sebaiknya guru itu memegang posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian ketika guru memegang posisi kontrol sebagai manajer, kita masuk ke poin 5, yaitu menjalankan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dapat dilakukan dengan 3 alur. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Alur terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kemudian, pada keterkaitan antara materi dari budaya positif dikaitkan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih agar dapat menghasilkan siswa yang mengetahui bagaimana minat dan bakatnya, menghasilkan siswa yang merdeka, serta menghasilkan siswa yang lebih kreatif untuk mengembangkan keterampilan dirinya. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak dapat mengambil peran dirinya sebagai guru yang menjalankan dan membimbing siswa untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Guru penggerak dapat tergerak dari dalam dirinya sendiri untuk bisa melakukan transformasi pembelajaran, kemudian dapat memberikan keteladanan bagi para siswa maupun rekan sejawatnya, dan semoga dengan hal tersebut dapat menggerakkan seluruh elemen yang ada di dalam lingkungan sekolah untuk bisa berkolaborasi menciptakan budaya positif. Kemudian, bagi visi guru penggerak sendiri, visi guru penggerak tentu visinya adalah berpusat kepada murid. Ketika visi guru penggerak itu berpusat kepada murid, salah satunya adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Hal yang saya pahami adalah terdapat 8 poin, yaitu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Kemudian, saya juga memahami bahwa pada teori kontrol, guru hanya bisa berupaya untuk menuntun siswa ke arah atau tindakan yang dianggap benar dan menjauhi hal yang dianggap salah, serta memberikan penguatan positif yang membangun. Pihak yang dapat mengontrol tindakan siswa adalah diri siswa itu sendiri.
Kemudian, yang saya pahami pada teori motivasi, di sini terdapat Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, saya juga memahami terkait hukuman dan penghargaan. Alfie Kohn pernah mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini juga saya memahami bahwa tidak selamanya penghargaan itu dapat memberikan efek baik. Ternyata penghargaan itu juga dapat memberikan efek buruk bagi diri siswa. Kemudian, pada posisi kontrol guru, saya memahami ada 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, ternyata yang lebih baik dan yang terbaik untuk dilakukan oleh seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Kemudian, hal yang saya pahami terkait kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang ketika salah satu saja kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka dia akan sangat mempengaruhi perilaku maupun tindakan seorang manusia. Apa saja kebutuhan dasar tersebut? Yaitu pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Kemudian, pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di sekolah atau di kelas. Dan yang terakhir adalah terkait segitiga restitusi. Untuk melaksanakan alur dari segitiga restitusi, kita harus menjalani 3 hal. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Dari hal ini ternyata tidak selamanya penghargaan itu menjadi apresiasi yang menguntungkan atau apresiasi yang memberikan manfaat lebih. Tapi ternyata penghargaan juga bisa menjadi hukuman karena tidak selamanya penghargaan ini memberikan efek yang baik. Kemudian, saya juga memahami terkait posisi kontrol guru. Hal ini sangat menarik karena ternyata posisi kontrol yang saya lakukan selama ini juga ada yang menyimpang. Salah satunya yaitu membuat merasa bersalah. Paradigma saya mulai berubah. Paradigma apa yang berubah? Yaitu keterlibatan siswa dalam merumuskan keyakinan kelas serta segala kebijakan yang berkaitan dengan kelas. Seyogyanya merupakan hasil dari buah pikiran seluruh siswa dengan keyakinan yang terbangun di dalamnya. Dimaksudkan agar siswa secara sadar dapat memahami urgensi dari suatu tindakan maupun keyakinan kelas tersebut. Sebelumnya, saya berpendapat bahwa hal ini cukup dilakukan oleh guru. Ternyata, untuk membuat suatu keyakinan kelas itu harus dari andil siswa itu sendiri. Pengalaman yang saya alami yaitu siswa merasa asing dengan tindakan guru yang melakukan segitiga restitusi karena selama ini siswa hanya mendapatkan perlakuan dari guru dengan posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, serta posisi kontrol sebagai teman. Ketika siswa dihadapkan dengan guru yang
ngambil posisi kontrol dengan menjadi manajer dengan alur segitiga restitusi, maka siswa akan merasa asing dengan proses itu. Kemudian, setelah melakukan proses segitiga restitusi bersama guru yang menjadi manajer, siswa merasa lebih nyaman dan senang ketika mendapatkan perlakuan dengan segitiga restitusi tersebut. Perasaan saya yaitu tentu saya akan merasa senang karena ketika melakukan penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, yang terjadi perjalanan bimbingan itu lebih nyaman karena siswa merasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang terjadi dan bagaimana isi hatinya. Kemudian guru juga tidak menghadapi siswa dengan perasaan emosi. Dari proses ini, saya memiliki harapan bahwa siswa dapat termotivasi secara intrinsik. Dan yang terakhir, ketika siswa sudah termotivasi secara intrinsik, maka harapannya adalah terciptanya solusi terbaik yang berasal dari siswa itu sendiri. Hal yang sudah baik yang terjadi adalah guru sudah mengimplementasikan alur dari segitiga restitusi. Hanya saja perlu ada perbaikan karena guru masih terlalu mendominasi. Maka diharapkan guru bisa lebih menahan diri agar yang tergali itu benar-benar dari siswanya. Motivasinya terbangun. Kemudian siswa juga bisa mencari solusi pemecahan masalahnya sendiri. Jadi guru harus bisa lebih menahan diri agar tidak terlalu mendominasi. Sebelumnya, saya mengambil posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, tentu saya juga merasa tidak nyaman karena posisi pembuat merasa bersalah ini tentu juga tidak disenangi oleh siswa. Setelahnya, saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer dan hasilnya adalah saya juga merasa senang dan nyaman karena siswa juga merasa nyaman ketika diperlakukan oleh guru yang mengambil posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pernah saya lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah komunikasi dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, baik itu pihak sekolah, pihak siswa, maupun pihak keluarga. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.